ada berdiri besar katanya, dia itu ada berdiri besar, dia itu langsung di, walaupun pohon-pohon di sekitar nggak bergerak itu, tapi anginnya kerasa gitu loh, hawanya. Kadang dia dingin, sejuk. Itu nggak bisa. Akhirnya teman saya ini sakit 3 hari. Nah, udah sakit 3 hari, kita tuh bubar. Dan kalau memang kita percikan terkecil, berarti kita sendiri itu adalah Tuhan. Kira-kira bagaimana cara mengatasi rasa takut atau rasa tegang atau seperti Halo, selamat jam segini bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Kali ini kita kedatangan 2 tamu yang sangat spesial. Kebetulan mereka juga adalah seorang boy band dan suka berkelana di kegelapan. Jadinya kita akan bertanya yang berhubungan dengan karakter mereka dan pengalaman mereka masing-masing. Mari kita perkenalan dahulu dengan 2 anak atau adik-adik yang gagah ini. Sebelumnya selamat jam segini. Ya, seperti yang dibilang Pak Bli Jericho. Nama saya Putu Eka Widantara. Saya tinggal di bagian sana, ya tidak usah disebutkan saja. Ya, kalau ya itu saja mungkin dari saya untuk perkenalan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Sandi Meisa Sakti, biasa dipanggil Sandi. Saya tinggal di suatu tempat yang mana itu tidak usah disebutkan. Mungkin itu saja untuk perkenalan ini. Nanti kita berbincang-bincang. Tempat. berarti Ya, rahasia ya? rahasia. Biar di sini aja. Karena ada pertanyaan-pertanyaan pastinya bakalan melesat jauh dari apa yang diharapkan. Nah, kita takutnya mengantisipasi hal-hal seperti itu biar kita tidak diburu. Apalagi istilahnya grup band ya, kalau punya fans itu pasti masuk ke rumahnya tidak tanda tangan. Pertama-tama saya bertanya tentang pengalaman spiritual menurut Eka dan Sandi. Kira-kira bagaimana pengalaman ataupun perjalanan yang pernah dilalui secara spiritual atau dunia mistis? Jadi siapa dulu nih, saya tuh Ya, Eka. kalau menurut saya sih pengalaman spiritual saya yang saya alami dulu, kan saya punya namanya tim. Saya itu punya tim yang mana itu ada berjumlah 5 orang, sekitar 5 atau 4 orang, saya lupa. Itu dulu sekali. Ketika itu saya pernah buat yang konten namanya konten horor. Ketika itu konten horor itu saya buat sebelum pandemi ini, sebelum pandemi. Nah, sebelum dia bubar, kelompok saya itu bubar, sekarang tim itu bubar karena ada satu hal yang membuat kita bubar, yaitu kejadian-kejadian spiritual. Ya, kita tuh bagaimana kita tuh kan di lingkungan horor itu mengejar suatu konten atau membuat suatu konten. Jadinya kita itu tidak jauh dari hal-hal yang sekiranya mistis, spiritualitas dan sebagainya. Jadi waktu itu di saat kita membuat konten di itu, waktu saya itu survei tahun 2019 sebelum adanya COVID. Itu ya 2019 sebelum adanya COVID. 3 bulan akan COVID itu di 2019. Dan saat itu saya tuh berlima survei tempat lokasi kita akan syuting. Di jam sekitar itu kalau nggak salah jam 7 malam. Itu sekitar jam 7 malam kita tuh bertiga ke sana. Berempat ke sana, ke survei ke tempat. Itu tempatnya di Senggigi. Itu nama itu kayak bar, kayak klub gitu namanya. Dulu itu namanya Lian. Dulu itu Cafe Lian namanya di sana. Itu namanya Bar Lian. Itu besar sekali dan sekarang kosong, sudah sampai sekarang kosong. Nah, kita tuh masuk berlima ke sana. Nah, berempat ke sana, kita masuk, kita survei. Pertama-tama tidak ada jadi kejanggalan, dan pertama saya tuh kan nggak ngerasain apapun gitu. Karena saya emang orangnya saya tuh tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, saya menganggap hal-hal seperti itu hanyalah imajinasi kita saja yang membuat kita itu merasa takut
sendiri gitu. Jadi waktu itu kita berlima nyampe di sana. Yang pertama merasakan itu teman saya karena dia itu salah satu anak indigo yang diberikan oleh keturunan oleh bapaknya. Nah, dia bercerita seperti itu. Nah, ketika itu ia masuk ke sana, dia tuh sudah melihat energi-energi negatif dari kafe atau bar di Lian itu. Karena ya emang itu tempat kafik, tempat maksiat gitu. Jadi emang katanya dia tuh memang di sini tuh tempatnya banyak energi-energi negatif ya. Jadi kita tuh masuk ke sana, kita keliling. Nah, seketika salah satu teman saya itu kesurupan gitu. Kesurupan di sana itu bukan kesurupan sih, kayak dia tuh merasa kayak ketindih gitu. Ada gangguan ya. Ya ketindih gininya. Ketindih, dia tuh merasa berat sekali gitu. Nah, teman saya yang indigo ini datang, katanya dia itu kayak kayak dilarang mau masuk gitu. Dia tuh bakal mau masuk ke salah satu kamar mandi. Ketika dia masuk di kamar mandi itu langsung ada berdiri besar, katanya dia itu ada berdiri besar. Dia tuh langsung kayak dia didorong gitu dari belakang. Dia tuh nggak dikasih masuk gitu. Tapi teman saya ini masuk, akhirnya dia itu ngerasa capek, sakit di punggungnya, kayak panas gitu, berat. Jadi kita itu terpaksa kita keluar dari itu, Nah, sudah keluar itu sejam setelah keluar itu teman saya lagi satu merasakan pusing dan mual, dan yang satunya lagi merasakan berat dan panas di punggungnya gitu. Jadi teman saya ini berusaha untuk menyembuhkannya lah istilahnya, bersentuhan dengan energi-energi negatif itu. Tapi ya emang dianya nggak kuat gitu, katanya dia itu nggak kuat. Jadi dia tuh nggak bisa. Akhirnya teman saya ini sakit 3 hari gitu. Nah, udah sakit 3 hari kita tuh bubar. Sudah bubar dari kontennya sampai sekarang kita nggak buat lagi karena emang sakit gitu. Berarti semenjak kejadian itu barulah percaya tentang spiritual atau dunia mistis itu ya? Sekarang nih masih agak 50-50 karena emang kejadian waktu itu emang bertepatan dengan dia itu memang punya kayak mungkin masuk angin atau apa gitu. Saya masih berpikiran seperti itu. Ya semenjak kejadian itu teman-teman saya sudah takut dan berhenti lagi untuk berkarya. Ya saya harap kedepannya mungkin dia berkarya lagi sama saya. Dan untuk itu dah, kalau spiritualitas saya masih 50-50 karena emang kita tidak bisa memaksakan diri harus percaya gitu. Ya. Kalau untuk melihat cerita atau jalan cerita konten yang tadi dijelaskan dari Eka itu bisa di klik di bawah ini. Ya. Untuk selanjutnya kalau dari Sandi gimana? Untuk saya pribadi tentang spiritual, itu waktu saya kecil, mungkin waktu SD, itu pertama kali saya melihat anjing besar hitam. Itu udah besar sekali, larinya sangat cepat. Terus di sana saya berpikir apakah itu benar anjing atau halusinasi saya. Di sana awalnya saya nggak percaya, tapi semakin naik jenjang memasuki ranah SMP, Ya, makin berumur. dan di sana sudah mulai sering begadang. Kebetulan saya sering begadang hingga sampai sekarang menjadi kebiasaan, dan setiap begadang itu kadang saya melihat ada kilasan-kilasan bayangan. Nah, di sini nih saya masih ragu sebenarnya. Saya bertanya balik sama diri saya sendiri, itu bayangan atau bukan? Setiap saya begadang pasti ada saya lihat. Kalau merasakan energi atau tekanan itu dari apa yang dilihat itu terasa enggak? Untuk yang saya rasakan nggak terlalu dominan, tapi kayak ada angin. Walaupun pohon-pohon di sekitar nggak bergerak itu, tapi anginnya kerasa gitu loh. Hawanya kadang dia dingin, sejuk, atau bahkan kadang panas sekali. Terus kita nggak bisa pungkirin juga bahwa saya percaya bahwa ada dimensi di balik dunia ini, di mana itu banyaknya makhluk seperti kita yang mungkin notabene ini jin, setan atau apapun itu, dan menganggap mungkin dirinya sendiri itu sempurna di dimensinya.
Tapi karena kita berada di dimensi manusia, kebanyakan manusia kemungkinan tidak akan percaya kalau menggunakan logika tentang adanya makhluk astral. Menurut saya seperti itu tentang pengalaman spiritual saya sendiri. Soalnya kalau jenis-jenis makhluk spiritual atau makhluk astral itu jika memang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan energi atau perubahan suhu gitu. Misalnya terasa seperti tekanan, seperti ada angin atau hawa hangat, dingin dan sebagainya. Seperti yang di teman saya rasain ya, kayak ditekan. Iya, kayak ada Kayak rasa panas dianya ya. Tiba-tiba pusing atau merinding gitu. Iya, kadang panas juga tubuh gitu. Nah, dan untuk selanjutnya, ini kan dari pengalaman juga ada konsep ketuhanan. Kita pernah mendengar konsep ketuhanan. Terus ada beberapa orang yang memang percaya dengan adanya Tuhan, udah dibuktikan dengan semua rasa, dan ada beberapa yang memang ateis ya, ya ateis. Tapi kebanyakan orang-orang seperti itu tuh malah sifatnya dominan itu melakukan kebaikan. Kira-kira menurut pendapat masing-masing gimana? Mulai dari Sandi dah dulu. Kalau dari saya sendiri nih konsep ketuhanan menurut saya pribadi ya pengalaman sendiri pokoknya sama pribadi gitu. Di sini saya masih 50-50 tentang percaya adanya Tuhan. Karena apa? Karena semua nggak terlalu ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Contoh kecil saja, jika kita percaya Tuhan bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha agung. Sekarang coba kita untuk meminta suatu hal yang mungkin tidak berani kita lakukan, tapi Tuhan berani lakukan. Contoh, kita meminta untuk mati hari ini. Nggak mungkin Tuhan itu bakal bisa langsung mencabut nyawa kita. Karena apa? Karena keberadaan Tuhan itu masih tidak jelas. Dan menurut saya pribadi itu Tuhan tidak ada. Menurut saya pribadi. Tapi saya percaya dengan adanya dewa-dewa. Saya percaya itu karena yang saya tahu dewa itu bisa berwujud untuk manusia. Dan kita konsepkan juga bahwa konsep ketuhanan menurut saya itu bahwa kita itu percikan terkecil dari Rahman. Dari Rahman. Dan kalau memang kita percikan terkecil berarti kita sendiri itu adalah Tuhan. Ya, betul. Bagian ya. Bisa dibilang seperti dan itu. Dan kita bisa menentukan takdir kita sendiri gitu. Tidak harus mengikuti takdir yang sudah ditetapkan. Kita mungkin bisa melencengkan sedikit takdir kita agar bisa mencapai kebahagiaan itu sendiri. Menurut saya seperti itu sih. Dan saya masih 50-50. Berarti takdir ada di tangan kita. Dan kita harus menggapai takdir. Kita yang harus bersemangat untuk melakukan perubahan dari diri kita untuk kehidupan ke depan. Kalau menurut mereka gimana? Kalau untuk saya sih konsep ketuhanan tuh emang hampir seperti Sandi bilang, saya tuh emang agak 50-50 percaya dengan adanya Tuhan gitu. Tapi saya mau tambahin sedikit lagi, kenapa yang meyakinkan saya kenapa tidak percaya dengan Tuhan? Karena Tuhan di sini tuh dianggap kekuatan energi yang sangat kita bisa bilang kekuatan atau yang sangat besar dan maha segalanya dan apapun lah itu gitu. Jadi yang saya pikirkan di sini kenapa saya berpikir seperti tidak percaya dengan Tuhan? Karena Tuhan di sini pun banyak sekali namanya gitu, dinamakan oleh agama ini seperti ini, agama ini seperti ini. Jadi saya berpikir ketika saya mempunyai suatu power, saya pasti bisa menemukan suatu materi yang akan bisa merasuki orang-orang gitu. Ketika orang-orang itu percaya dengan saya bisa membuat Tuhan saya sendiri gitu. Jadi saya bisa menamai Tuhan saya seperti ini dan seperti ini, ajarannya seperti ini gitu. Karena yang saya lihat contohnya aja banyak sekali nama-nama Tuhan yang beredar di masyarakat sekarang, pemahaman pun berbeda. Dan kenapa juga saya tidak percaya dengan adanya Tuhan? Karena dengan adanya Tuhan ini perperangan antar kepercayaan atau keyakinan itu sering terjadi gitu. Itu mungkin salah, ya itu tidak tahu salahnya antara Tuhan itu sendiri yang menciptakan manusianya atau manusianya yang salah menafsirkan Tuhan itu sendiri. Jadi menurut saya sih ya Tuhan itu memang masih belum bisa diceritakan secara jelas, karena emang
saya tidak percaya Tuhan. Ya. Mungkin sedikit tambahan Ya. juga kalau dari saya itu yang menciptakan Tuhan itu sendiri adalah manusia. Ya bisa. Ya. Karena kenapa kesepakatan manusia bahwa kita sebut ini sebagai Tuhan untuk menjadi pemicu kita untuk yakin Ya. bahwa adanya kekuatan di dunia ini gitu loh. Sedangkan Tuhan itu sebenarnya menciptakan apa? Ya. Kalau secara logika Tuhan itu hanyalah buatan manusia sendiri Ya betul. agar mempunyai tujuan. Saya setuju. Misalnya ada penonton yang bisa berpendapat sama atau berbeda pendapat, bisa klik di kolom komentar, bisa ditulis Ya. mengarang lebih panjang lagi untuk Kita memberi bisa penjelasan. jawab di video selanjutnya Nanti maybe. kita bisa berikan pertanyaan-pertanyaan kepada Eka dan Sandi. Dan selanjutnya pertanyaannya, kita misalnya menjelajahi malam, Iya. menjelajahi kegelapan, mungkin di tempat angker atau di tempat-tempat yang serem gitu tuh, pasti kita pernah mengalami rasa takut atau rasa tegang gitu. Ya. Kira-kira bagaimana cara mengatasi rasa takut atau rasa tegang, atau seperti gimana ya kalau misalnya ngelihat sesuatu yang Ya. angker-angker gitu? Silakan Eka. Kalau dari saya pribadi, kan saya tuh punya konten yang konten notabene-nya horor gitu. Semua konten itu horor semua. Jadi apapun yang seputaran dengan ketakutan atau malam dan di kegelapan itu telah saya lewati gitu di konten saya itu. Jadi ketika saya takut atau saya ragu untuk memasuki suatu tempat, saya tuh pernah takut saat membuat konten di salah satu bank yang sudah bangkrut, namanya Bank Akan. Itu emang saya merasakan itu, antara saya merasakan aura yang berbeda atau gimana gitu. Saya merasa itu kayaknya di sini bahaya deh gitu. Insting manusia saya itu merasakan ada bahaya. Tapi ketika saya merasakan bahaya itu, saya tuh merasa ini hanya imajinasi saya. Ini bukan kehendak dari keinginan saya. Keinginan saya untuk mendapatkan shoot yang bagus, video yang menarik, dan kontennya menjadi viral. Nah, tapi perasaan saya yang membuat saya itu merasa takut. Jadi kita itu dikendalikan oleh perasaan, namun keinginan kita itu tinggi untuk mencapai sesuatu. Jadi saya membuatnya itu ketika saya menghalau rasa takut itu, saya merasakan atau saya membuat diri saya itu menjadi ini hanya imajinasi. Ini hanya imajinasi, ini tidak real, ini hanya untuk hasrat saya sendiri. Jadi saya gabung semua itu, jadinya lah rasa takut tuh hilang gitu. Jadi saya tuh memacu diri saya tuh untuk menutupi rasa takut saya tuh dengan keinginan saya yang besar. Menganggap sesuatu yang dilihat itu tuh hanya pemikiran kita sendiri, imajinasi gitu. Karena itu apapun yang kita imajinasikan, apapun yang kita proyeksikan itu adalah akan muncul. Visualisasi. Ya, visualisasi. Ya, betul. Itu salah satu untuk menghindari atau menangkal rasa takut gitu. Rasa takut berlebihan, misalnya bertemu dengan sesuatu yang berwujud angker itu ya, kita itu hanya imajinasi atau hayalan aja gitu. Kalau menurut dari Sandi bagaimana? Mengatasi rasa takut kalau dari saya sih bersikap bodo amat. Karena kenapa? Entah itu yang mengikuti jalan spiritual atau tidak, ketika kita melihat sesuatu yang gaib, Ya. kadang alam bawah sadar kita itu memaksa kita untuk melihat gitu loh. Untuk melihat terus hingga munculnya rasa takut di diri kita. Membuat fokus gitu pandangan kita ya ke arah itu. Coba kita bersikap bodo amat. Kita mungkin melihat, tapi jangan hiraukan gitu loh. Jangan ditatap. Karena kita ada di dunia yang berbeda. Sama halnya jika kita masuk ke rumah orang dan kita melihat orang itu tanpa kita kenal nih, kita tiba-tiba nyelonong aja masuk. Kita perhatiin orang itu, pasti kita bakal dimarah, dibentak. Begitu juga dengan alam lain. Ya. Salah satu cara untuk menghilangkan rasa takut, bodo amat dan kuatkan mental. Menguatkan mental kita. Dan sugesti yang pertama, sugesti untuk diri sendiri. Itu alam bawah sadar. Ya. Sama kayak pesulap mensugesti seseorang gitu. Sugestinya ini. Pasti mereka tuh akan mengikuti. Nah, di diri kita sendiri tuh kita itu bisa mensugesti diri kita sendiri itu. Jadinya mengendalikan pikiran kita itu dengan sugesti yang kita berikan kepada diri sendiri, kayak kalau kita ini pengen kerja, pengen punya uang banyak, kita sugesti diri kita itu
kerja, pekerja keras. Nah, sama seperti rasa takut ini, kita sugesti diri kita tuh tidak takut. Kita hilangkan imajinasi atau proyeksi kepada hal-hal yang seperti itu yang membuat kita tuh takut untuk melakukan sesuatu. Ya kita alihkan ke sugesti dalam diri kita sendiri untuk keinginan kita harus tercapai ini. Seperti itu sih tambahannya ya. Sip. Pembelajaran sekaligus pemahaman ataupun pengalaman yang kita dapat dari dua tokoh yang Tokoh. Di masa depan jadi tokoh. ya, semoga Pasti. dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada saran atau pesan untuk para penonton atau teman-teman yang menonton. Dari Eka dulu. Untuk teman-teman yang sekiranya mau menonton video ini nantinya saat diupload, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan rasa ketersinggungan atas apa yang kita sampaikan tentang ketuhanan atau apapun itu. Kita itu hanya mengeluarkan pendapat kita pribadi dan mencoba untuk berpikir lebih rasional untuk bisa melogikakan sesuatu hal yang sekiranya bisa dilogikakan. Ya, dari saya untuk sarannya semoga teman-teman semua dapat mencerna apa yang kita sampaikan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton, yang akan menonton ini setelah diupload. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan komen-komen. Siapa tahu saya lagi diajak collab. Komen-komen di bawah pertanyaan-pertanyaan ya, bisa ditanya kita berdua. Terima kasih. Ya. Pak dari Sandi. Dari saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata. Untuk saran dari saya, logika dan keyakinan itu bertolak belakang. Jika kalian berbicara tentang logika, maka tuntaskan logika itu. Jangan sangkut pautkan dengan keyakinan, karena itu tidak akan pernah menyatu. Dan untuk orang yang berkeyakinan, jangan terlalu fanatik atas apa yang diyakini, karena setiap keyakinan itu memiliki hal-hal yang harus kita percaya gitu loh. Ya. Enggak biar kita selalu tentram dan damai. Alangkah baiknya kita mengikuti keyakinan yang kita mau dan jangan mengusik keyakinan yang lain. Ya. Kita menghormati keyakinan Ya. yang berbeda. Ya. Walaupun berbeda kita tetap satu dan saling menghargai. Ya. Pokoknya punya sifat sopan, santun, dan istilahnya terbuka. Kita menganggap memang kita ini semuanya adalah keluarga, Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu aja. Itu aja. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Terima kasih.